Kita masuk ke dalam bagian preformulasi tablet bersalut. Keberhasilan proses penyalutan sangat bergantung pada kualitas tablet inti atau core tablet. Pertimbangan utamanya itu meliputi yang pertama ada ukuran dan bentuk tablet inti. Tablet sebaiknya berbentuk biconvex atau bulat melengkung. Bentuk yang terlalu datar atau memiliki sudut tajam cenderung mengalami caping atau sompel pada bagian tepi selama proses pemutaran dalam coating pen. Kemudian yang kedua ada kekerasan permukaan. Permukaan tablet harus cukup halus agar lapisan polimer tersebar merata, namun memiliki porositas mikro yang cukup agar cairan penyalut dapat mencengkeram permukaan tablet secara mekanis. Kemudian yang ketiga ada kestabilan bahan aktif. Mengingat proses penyalutan sering melibatkan panas atau udara pengering dan kelembapan atau pelarut, zat aktif harus dipastikan tidak terdegradasi oleh suhu atau oksidasi selama proses berlangsung. Kemudian ada interaksi pelarut atau polimer. Pemilihan pelarut mau air atau organik harus disesuaikan dengan kelarutan polimer dan stabilitas tablet inti. Jika tablet inti mudah mengembang atau swelling saat terkena air, maka pelarut organik lebih disarankan. Kemudian ada tujuan pelapisan tablet. Penyalutan dilakukan bukan sekedar untuk estetika, melainkan memiliki fungsi teknis. Seperti yang pertama ada proteksi zat aktif, itu untuk melindungi bahan obat yang sensitif terhadap cahaya, kelembapan udara, atau oksigen. Kemudian yang kedua ada masking rasa dan bau, itu untuk menutupi rasa pahit atau bau tidak sedap dari zat aktif, misalnya pada suplemen zat besi atau antibiotik tertentu. Kemudian yang ketiga ada pelepasan tertunda atau delayed release, itu untuk mengatur agar obat tidak lepas di lambung tetapi di usus atau salut enterik. Kemudian ada identifikasi visual, itu untuk memudahkan pembedaan dosis atau jenis obat melalui pewarnaan yang khas serta meningkatkan kepatuhan pasien. Kemudian kita masuk ke dalam tablet salut enterik atau enteric coated tablet. Tablet ini dirancang khusus untuk melewati lambung tanpa hancur. Terdapat beberapa bagiannya. Yang pertama ada polimer enterik utama. Yang pertama itu ada eudigrad L dan S. Yaitu polimer metakrilat yang larut pada pH spesifik. Untuk L itu larut pada pH lebih besar dari 6,0 dan S larut pada pH lebih besar dari 7,0. Kemudian kita masuk ke dalam bagian tablet salut enterik. Tablet ini dirancang khusus untuk melewati lambung tanpa hancur. Terdapat beberapa komponennya. Yang pertama ada polimer enterik utama. Itu ada eudigrad L dan S, yaitu polimer metakrilat yang larut pada pH spesifik. Untuk L larut pada pH lebih besar dari 6 dan S larut pada pH lebih besar dari 7. Kemudian yang kedua ada selulose asetat phthalate atau CAP, itu polimer klasik yang sangat tahan asam namun sensitif terhadap kelembapan. Kemudian ada HPMCP atau hidroksipropil metilselulose phthalate. Itu merupakan HPMCP ini populer karena stabilitasnya yang baik. Kemudian tujuan dari tablet salut enterik ini yaitu mencegah iritasi lambung oleh obat, misalnya aspirin, atau mencegah kerusakan obat oleh asam lambung atau enzim pepsin. Kemudian syarat dari tablet salut enterik ini harus tetap utuh atau tidak larut pada cairan lambung pada pH lebih kecil dari 5 selama minimal 2 jam dan harus segera hancur atau larut dalam cairan usus atau pH basah. Kemudian kita masuk ke dalam evaluasi mutu menurut Pharmacope. Evaluasi tablet bersalut mencakup parameter fisik dan performa pelepasan tablet. Yang pertama ada uji waktu hancur. Untuk salut biasa, waktu hancur biasanya lebih kecil dari 30 menit. Untuk salut enterik diuji dalam cairan HCl 0,1 N, tidak boleh hancur dalam 2 jam, lalu dilanjutkan dalam dapar fosfat dengan pH 6,8 harus hancur sesuai waktu monografi. Kemudian ada uji disolusi, itu untuk mengukur laju pelepasan zat aktif dalam media yang mensimulasikan kondisi fisiologis tubuh. Kemudian ada keseragaman bobot, itu untuk memastikan deviasi berat antara tablet masih dalam batas toleransi setelah penyalutan. Kemudian ada ketebalan dan diameter, itu untuk memastikan konsistensi penambahan lapisan film atau Wayne gauge. Kemudian ada yang terakhir uji kekerasan dan kerapuhan, itu untuk memastikan lapisan film tidak retak atau mengelupas selama pengemasan dan distribusi. Kemudian yang terakhir ada pertimbangan pemilihan jenis pelapis.
Pemilihan jenis penyalutan ditentukan oleh profil farmakokinetik dan sifat kimia fisika dari bahan tersebut. Yang pertama ada sifat higroskopis. Jika zat aktif sangat menyerap air, harus digunakan sugar coating atau salut gula yang tebal atau film coating dengan pelarut organik untuk perlindungan maksimal. Kemudian untuk stabilitas termal, untuk zat yang tidak tahan panas, teknik film coating lebih dipilih karena proses pengeringannya lebih cepat dan efisien dibandingkan salut gula. Kemudian untuk tujuan terapi, jika obat menyebabkan mual atau muntah jika pecah di lambung, maka digunakan salut enterit. Kemudian jika diinginkan konsentrasi obat yang stabil dalam waktu lama, maka digunakan salut kerja diperpanjang atau extended release, menggunakan polimer seperti etil selulosa. Kemudian jika hanya untuk menutupi rasa pahit pada obat anak atau dewasa, digunakan salut selaput atau film coating tipis yang larut di lambung. I just had to let you know you're